Shalom, Shalom Soteria, berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan spesial Healing and Deliverance Ministry HDM. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan saudara. Ya, saya tetap dalam bingkai besar saya firman, doa dan pengurapan. Dan saya Rabu ini ya kita bincang-bincang aja lah ya, kira-kira begitu. Ya tidak, saya mau menyampaikan kepada saudara, saya tak jemu-jemunya loh ya, berbicara mengenai Roh Kudus. Jadi saudara tentu sudah melewati tempo hari, ada doa 10 hari, Pentakosta, itu jangan sampai di situ aja saudara, karena Roh Kudus ini kan terus sebagai penolong kita loh ya, sebagai penolong kita. Itu dikatakan selama-lamanya loh. Jadi selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita butuh penolong ini ya. Kita mengimani Tuhan Yesus ya, itu tidak fisik lagi sekarang, roh ya. Kita ini sekarang menyembah roh saudara. Yang kita sembah adalah Allah yang roh itu ya. Nah, saya katakan Roh Kudus itu roh Allah saudara. Jadi saya kalau bicara Roh Kudus ini ya otomatis sih bicara mengenai Allah sendiri ya, mengenai Yesus sendiri. Tidak ada yang lain ya. Dalam perjalanan waktu ini saudara-saudara, dalam tengah dunia ini ya, saudara, kita sangat-sangat butuh yang namanya Roh Kudus, karena dia dikatakan seorang penolong ya, dikatakan seorang penolong yang lain yang menyertai kita, berdiam di dalam kita selama-lamanya loh ya. Makanya saya tidak jemu-jemunya, karena kita mau tidak mau hidup dalam dunia ini ya. Firman Allah sudah mengatakan kita ini, lawan kita itu bukan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara itu loh. Dia punya pemerintahan, ada penghulunya, ada penguasanya ya. Ya iblis saudara, musuhmu itu, musuh kita itu laten itu ya, dia berusaha merebut roh kita loh saudara. Yang diperebutkan itu roh kita lah. Tubuh kita ini, daging kita ini kan tidak ada apa-apanya, tanah saja ya, debu abu saja, tidak ada apa-apanya. Yang direbutkan itu yang tidak kelihatan, yang di dalam ini loh, yang bisa menghidupi kita ini loh, roh kita. Maka saudara butuh Roh Kudus, dan itu sudah ada ya di Teguh Kanan Pentakosta. Tapi sebelumnya kalau saudara sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kan Roh Kudus itu yang berbuat ya, yang memampukan kita itu untuk mengimani Yesus, yaitu Roh Kudus. Tapi Pentakosta kita akan diteguhkan saudara, supaya kita diperlengkapi dengan, kemarin saya mengatakan otoritas ilahi ya, kekuasaan dari tempat tinggi, kekuasaan Allah, wewenang Allah, otoritas ilahi ya. Maka itu saudara-saudara, saya selalu menyampaikan kepada saudara ya, supaya kita ini kan bisa peka dengan Roh Kudus, suara Roh Kudus ya. Peka itu kan dengar-dengaran ya, mau tidak mau kita kan terus diasah ke sana, belajar. Ya, saya tidak menyampaikan ayat-ayatnya sudah, tapi sudah jelas lah di dalam Alkitab itu kita itu membaca ya,
mendengar, menghafal, menyampaikan itu kan sebetulnya butuh kepekaan, saudara. Ya, dengan cara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kita tidak usah ragu-ragu menyebut Roh Kudus gitu, saudara. Roh Kudus itu Allah, Roh Tuhan, saudara. Kalau saudara menyebut Tuhan ya boleh aja lah, itu Roh Kudus. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menikmati, mengalami keberadaannya. Kita harus mengakui, saudara-saudara. Maka itu saya katakan selalu, kita kalau tidak peka, kita butuh peka, ya, baik yang melayani sebagai rohaniwan atau yang kita sebagai bisnis sekuler. Kita butuh kepekaan, itu butuh untuk kita dapat mengerti, mendengar akan apa yang disampaikan, diajarkan dia. Ya, manusia yang mengajarkan, saudara. Tapi kalau tidak ada Roh Kudusnya itu ya pakai otaknya sendiri, kepandaian sendiri, repot, saudara. Ya, maka itu saya katakan kita ini zamannya roh, saudara. Ya, menyembah roh Tuhan, roh Allah, bukan menyembah yang kayak dibuat tuh lukisan, gambar, patung-patung, pohon dan lain sebagainya. Tidak bisa. Roh tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, tapi dia ada. Apalagi saya katakan, firman Tuhan juga mengatakan, saya sudah jelaskan juga, dia itu berdiam di dalam kamu, tidak di luar, di dalam kok. Bersama dengan roh kita. Kalau saya katakan menyatu. Gampang kan dengan dengaran. Lalu gimana caranya, Pak? Gini-gini lah. Kalau caranya itu yang otentik gitu ya. Bisa, saya tidak bisa. Cara kita sendiri dengan dia, banyak itu caranya. Nah, dalam orang-orang selalu katakan saat teduh, ya bisa saat teduh juga bagus. Tapi dalam kondisi apa saja? Ya, dalam kondisi apa saja? Di dalam kita sedang bercakap-cakap begini ya, kita kontak dengan dia. Berbicara begini ya, kita kontak dengan dia. Ya, baik di dalam pekerjaan pelayanan ini rohani atau dalam bisnis, saudara kontak. Tidak bisa. Kalau tidak, wah repot nanti. Karena dia itu penolong saudara dan saya. Yaitu roh kebenaran. Ya, diajarkan ya kebenaran terus, bukan pembenaran loh ya. Kebenaran. Ya, dia mengajarkan kebenaran. Ya, itu saudara-saudara. Banyak hal lah ya. Nah, saya buktikan. Ya, dalam pelayanan saya buktikan. Saya ini kan bukan orang teolog. Ya, yang wah itu menekun itu baik lah, itu orang yang bagiannya kok mengajar segala macam. Tapi saya kan banyak yang dipraktek. Saya praktis saja lah, ya, saudara buka Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu itu lihat, kita butuh kepekaan, ya, baik yang langsung maupun tidak langsung. Di dalam yang langsung ya langsung kepada Roh Kudus kita ngomong-ngomong, ya saya bilang berdialog, kongko. Ya, anggap ada bisa sesaat sebagai sahabat. Nah, curhatnya kan enak. Ya loh. Bisa dipakai itu di dalam segala hal, baik dalam pelayanan ketika kita mau khotbah. Ya, kita ngomong sama Roh Kudus, kita ngomong apa ya? Roh Kudus. Untuk saya menyampaikan khotbah pada hari ini, nah, saya juga begitu. Saya kadang-kadang kan mau tak sampaikan apa ya? Ya, saya sampaikan, kita belajar. Makanya saya beri tema ini, peka suara Roh Kudus.
penting sangat, ya. Di dalam segala kegiatan kita, apapun, dalam tidur kita itu loh, kita tetap peka, karena itu roh loh, saudara. Lain kalau dengan fisik ya harus bangun, tidak tidur ada roh, roh itu bisa bicara. Ya, kalau dalam ya sejak saya di Lawat ada perjumpaan yang begitu manis, indah dengan Dia, Tuhan. Saya belajar terus berdialog, saudara. Mulailah itu saya menjadi peka. Jadi tidak sampai saya kusuk, enggak, saudara. Ya kadang-kadang seperti itu. Biasa saja ngomong-ngomong gini loh ya. Dalam pelayanan saya, ya dalam konseling, loh bisa itu, ya ngomong, loh Roh Kudus bisa kok, beritahu kok, ya ya dalam konseling ya, kan sudah banyak yang tahu mengenai seorang yang hilang ingatan itu. Ayo, ini ada yang mendengar kan? Nah itu kan Roh Kudus berbicara. Loh, udah mudah kan? Loh, kalau salah gimana? Berarti bukan Roh Kudus. Ini hati-hati, saudara. Kita juga harus memahami betul, mengenal betul suara Roh Kudus itu. Karena dia itu karakteristikus kita. Dalam segala hal, saudara-saudara ya, itu terjadi betul-betul. Ya, hilang ingatan, sudah dibawa ke mana psikiater itu, wah itu ya langsung dimasukkan di rumah sakitnya psikiater sana. Rumah sakit apa? Ya rumah sakit jiwa, hilang ingatan. Nah itu hilang ingatan tuh ya macam-macam persoalannya, ya mulai stres sampai depresi sampai apalah bisa. Nah ketika itu kan hilang ingatan, namanya saja tidak tahu, orang tuanya saja tidak tahu. Ya hilang ingatan. Tapi ketika datang dan kita berbincang-bincang itu Roh Kudus berbicara pada saya, suruh dia ke HDM hari Rabu. Aku akan pulihkan dia. Loh, di bawah itu juga ada ceritanya kan, udah tahu ya. Dan nyatanya saat itu juga pulih. Ingatannya pulih, ya baik terusnya sampai sekarang. Lo coba saudara, ya kalau salah gimana? Lo nyatanya salah kok. Macam-macam ada yang soal sakit, tapi enggak selalu begitu loh saudara. Tapi ketika kita bicara, ada yang berbohong juga bisa ketahuan saudara. Iya, berbohong ketahuan saudara ya. Itu saudara-saudara. Siapa yang beritahu? Roh Kudus. Roh Kudus, ya, wah itu banyak itu ceritanya, saudara. Ya itu mengenai konseling, ya terus mengenai ketika saya sedang saat teduh apa itu kan, tiba-tiba Roh Kudus itu bisa ngomong, nyebut nama loh, saudara. Nah itu persoalan macam-macam. Ada yang masalah punya janji tidak ditepati, sakit itu, ya, iya sama anaknya sakit itu, sakitnya ada main-main, ya, sampai dibawa ke luar negeri loh, udah bisa, ya saya tidak kenal, ya hanya di doa HDM aja kenalnya, tapi kan bukan dari segereja dengan saya, tapi Roh Kudus tiba-tiba ngomong soal dia. Ternyata dia ada janji yang tidak, ya, nah janji itu ya kalau dalam firman Tuhan ini bisa disebut nasar, saudara, yang tidak digenapi. Kalau dia mau menggenapi, sakitnya disembuhkan. Loh, bener loh.
saya sampaikan, dua bener loh, ya bener dah itu ada janji. Kalau jangan-jangan nanti salah loh, udah salah itu. Loh kalau dari Tuhan ini loh saya berarti peka. Kalau dari Roh Kudus, saudara, ya kan betul ada janji. Ya saya urai, saya berikan caranya. Ya, saya janjinya digenapi. Pulis 22, baik semua. Nah, betul. Ada lagi saudara-saudara, ketika saat teduh ya, banyak ini, tapi ini saya akan membatasi. Tuhan juga nyebut orang ini, namanya orang ini. Nah, Tuhan ngomong suruh berubah. Kalau tidak berubah, dia berhadapan dengan pedang. Loh, walah, saya ya, apa bener dah ini? Sebab saya melihat orang ini kayak setia, saudara. Iya, asal didoakan tuh kerjaannya berhasil terus gitu loh. Nah ini kok Tuhan mengatakan begitu lah, ada apa suruh berubah? Berubah apa Tuhan tidak beritahu, tapi ya saya sampaikan. Loh ternyata betul, saudara, berubah. Tapi dia tidak berubah. Wah, kena sakit, masuk ICU. Loh saya sana. Dengan istri saya tahulah sana, lah benar berubah, ya baik, jadi baik, saudara, berubah, berubah dari kebiasaan yang buruk, gitu ya mungkin ya, terus berubah jadi baik. Ini saudara, ya, ini pekakan suara Roh Kudus dipakai untuk pelayanan, ya untuk pekanan visit ya juga, ya saya pernah. Nah, suatu saat saya belanja lampu, saudara, satu toko. Ya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, kamu pergi ke sana. Ya kemana ke? Itu ditunjukkan. Ada apa? Saya tidak tahu. Wah, gimana? Ya udah saya pergi, saudara. Nah dekat loh, saudara, jauh itu. Nah, tapi benar, ternyata dia sakit parah, saudara, kanker. Ya ada malah di situ Tuhan berbicara pada saya. Ya, saya sendiri langsung cari tempat, ya ruangan sendiri, ngomong-ngomong ya saya tanya apa yang Tuhan berikan, Tuhan sampaikan, dia ada. Ya kebencian, dendam, ya kepahitan itu, saudara. Ya, nah itu ada mengikat rohnya, menimbulkan itu, saudara, sakit itu. Ya ini mungkin tidak semua, tapi saya melayani banyak orang, beberapa orang lah ya, banyak lah, ya, tidak beberapa, banyak mengenai kepahitan ini. Ada yang kepahitannya saja, tapi ada yang sudah ada rohnya, saudara, akarnya pahit. Nah itu akarnya itu rohnya itu dilepaskan dulu, kepahitannya dia sendiri. Ya itu saya ajari begitu ya, sebelum nanti ada masa apa ya itu. Dulunya ya, wah enggak gitu, enggak ada. Tapi akhirnya toh ngaku ada, dilepaskan. Haleluya. Ada lagi, saudara. Ya saya tidak kenal orang ini kita kelihatannya ya belum anak Tuhan ya, belum percaya, belum. Tapi saya dibawa seseorang yang untuk kedatang lah. Waktu datang pertama itu, wah itu banyak orang, ya. Dia kena kanker, saudara, otak, menjalar kemana-mana dah. Dia berbaring aja. Nah, di tengah-tengah itu Tuhan bicara sama saya. Nah, kan tidak bisa ada banyak orang ini. Ya udah, baru besoknya saya ke sana, saudara. Nah ini benar enggak itu? Nah, saya korek mengenai kepahitan ini. Ada, ternyata cerita loh, dia keluarkan air mata ceritanya. Nah, ya lepaskan. Jadilah dia dibaptis, percaya seluruh keluarganya, baptis Islam, dia percaya, dia terima Tuhan Yesus Kristus. Ini loh, saudara. Ya itu bisa. Jadi pekakan suara Roh Kudus itu
bukan karunia. Setiap orang percaya bisa, saudara. Dan tentu caranya itu berbeda-beda. Ya, bagaimana bisa peka soal, kalau saudara minta diajari itu, saya tidak bisa ajari itu. Yang penting kita akrab sama dia, enggak. Kita percaya Roh Kudus, enggak. Kenal bener enggak suaranya, dilatih itu, ada latihannya itu terus. Loh, saya di dalam mobil bisa. Ya enggak, saya nyetir, saya cuma di dalam mobil bisa. Saya sedang konseling bisa. Sedang visitasi menghadapi orang bisa mendengar suara Roh Kudus. Apa yang harus saya sampaikan? Loh, hanyalah penting ya, orang konseling, visitasi, udah sebarang saya itu, ya baik aja. Tapi kita kan harus tahu, kadang-kala Roh Kudus berbicara sesuatu. Nah, itulah gunanya saudara-saudara. Dan banyak lagi. Betapa pentingnya ini peka, ya, mengenai bisnis, pekerjaan. Nah, sering saya kan juga kalau sering ditanyai soal jodoh seseorang itu orangnya gimana. Wah, itu enggak mudah, saudara. Ya kita harus dilalui. Itu aja. Loh, ada yang pacarannya saja katanya 8 tahun. 8 tahun lama, saudara. Ya katanya pacaran 8 tahun baru menikah, tapi baru belum ada setahun kok mau cerai loh. Pacarannya aja 8 tahun. Menikah belum ada setahun minta cerai. Lebih baik tidak usah nikah loh, pacaran terus aja gitu. Nah, itu sudah terjadi kan. Cerai, emang sudah cerai kok, datang ke saya, nah, menderita kan. Nah, gitu itu gimana coba? Ayo, hati-hati saudara ya. Ya kita juga perlu semualah, ya bisnis dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, ya berbisnis itu butuh kepekaan. Ya selain naluri bisnis, kadang-kala kan ada naluri bisnis. Nah, tanya kerjaan apa, itu mesti harus ada ini, jadi punya kantor properti. Saya pernah doa itu sampai di Jakarta segala, saya diundang di sana mendoakan kantor properti, orang itu buka properti, saya disuruh mendoakan itu loh. Itu ya juga pernah lah, saya akan berbicara, saya mohon hikmat dari Roh Kudus. Wah, banyak hal saudara-saudara, ya banyak hal, ya. Atau ketika kita menghadapi kuasa-kuasa yang lain itu, roh-roh lain itu ya, baik itu mengenai ada yang susuk, ada yang ilmu-ilmu, ada yang itu apa tenung, nah, ada yang jimat. Saya melayani semua loh saudara. Nah itu kalau tidak ada Roh Kudus habis ya. Lawan kita itu roh lain itu tidak terlihat, tapi ada punya power. Lo bisa membuat mujizat apa kok? Lah coba, hati-hati kan. Lah kalau namanya mujizat, keajaiban, buat orang bisa kaya raya, buat gimana gitu. Kan itu mereka ada resepnya. Roh lain itu, saudara. Ya. Namanya pesugihan segala macam itu. Lah itu saudara, kita juga itu ya, kalau di dalam Alkitab ada yang namanya karunia membedakan roh. Ya paling tidak ya bisa seperti itu. Apakah ini betul Roh Kudus atau roh lain yang menyamar? Nah, dia kan bisa menyamar itu iblis. Dikatakan menyamar sebagai malaikat terang, itu hurufnya besar semua loh, itu bisa menyamar Tuhan loh. Hati-hati saudara. Ya Pak, belajar peka ini bagus. Kita bisa meneliti saudara, lukisan-lukisan, gambar-gambar, patung segala macam. Nah, Roh Kudus bisa memberitahu kita, ada isinya enggak itu. Itu batu akik segala macam itu loh ya. Loh, itu bisa. Nah, saya kan melayani semua. Ya, puji Tuhan ya. Saya bukan orang teolog
Tapi saya percaya Roh Kudus berperanan dalam pelayanan ini penting sekali. Ya, menawan diri, menaklukkan diri, mengikatkan diri, menyatukan diri. Memang harus bersatu ya sama Roh Kudus, roh kita ini. Nah, jadi ngomong-ngomongnya kan gampang, peka, dengar-dengaran. Itu perlu latihan loh, saudara. Tidak bisa sekaligus loh. Sebab nanti jangan-jangan suaranya sendiri, atau suaranya setan, atau suaranya betul suara Roh Kudus, atau suara siapa. Itu betul latihan, benar-benar mengerti itu suara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memberitahu ya, itu waktu sebelum COVID coba. Ya, saya udah menyampaikan itu jauh-jauh hari. Terus pelayanan saya sampai bisa saya live gini ini YouTube, itu kan dari Roh Kudus. Wah, luar biasa lah, mulai tahun 2018 sebelum COVID. Jauh sebelum itu kan Tuhan sudah berbicara mengenai masalah COVID ini. Ya benar dah, semua betul dah. Lah ya, itu hasil peka daripada suara Roh Kudus. Semua bisa. Cuma ya kita harus betul-betul dengan Roh Kudus ini betul-betul akrab, kenal bener lah. Ya, kenal bener. Bukan jangan cuma setahun sekali itu ya repot, tapi terus selama-lamanya. Firman-Nya mengatakan begitu. Mari saudara, ya itu kita omong-omong ya, bincang-bincang ini ya mengenai kita peka akan suara Roh Kudus. Ya, silakan yang mau ya silakan, tidak mau ya tidak apa-apa ya. Ya. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan berikan seperti itu, belajar terus ya. Ya, kita hidup dalam dunia ini tidak mudah, apalagi dengan situasi seperti ini. Kita kalau tidak ada kepekaan sama Roh Kudus, wah repot loh saudara. Nah itu ya, kalau hanya mendengar dari manusia ya tidak apa-apa, mereka dipakai Tuhan. Tapi kalau kita bisa langsung kepada Dia, kepada Roh Kudus, ayatnya ada semua kok saudara, ya bisa menjadi peka, betul-betul mendengar suaranya Dia. Enak kan, baik itu yang pelayanan rohani gini ya, dan juga yang bisnis apa saja, mau buka bisnis, mau misalnya mau beli rumah, menempati rumah, itu betul-betul kita akan kalau peka enak. Jos hari kalau bersama Roh Kudus. Mari saudara, saya ada pengurapan ya saudara, mari biar saudara itu mengurapi, ada pengurapan ya, betul-betul saudara bisa menyatu sama Roh Kudus begitu lah ya, supaya menjadi kuat dan menang. Ayo saudara yang punya minyak belum saya kuduskan, belum dikuduskan, saya mau kuduskan ya, supaya Roh Kudus bekerja atas minyak, bukan minyaknya. Minyak itu benda mati buatan manusia ya, minyak, semua minyak tanpa alkohol. Pegang ini ya, Bapa yang di surga, sekarang Tuhan hembuskan kuasa-Mu untuk minyak-minyak yang sudah mereka pegang ini, anak-anak-Mu yang belum dikuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja atas minyak itu, mendatangkan kebaikan. Haleluya, amin. Mari saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus urapkan. Siapa saja yang mau, saya udah, baik untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan masalah kesehatan, kebutuhan bisnis, pekerjaan, apa saja bisa. Mari hembusi Roh Kudus, jamah mereka apa yang dibutuhkan saat ini Tuhan. Belajar mereka Tuhan untuk menjadi peka dengan suara-Mu Tuhan, suara yang indah, suara dari surga. Roh Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri yang sudah hadir, bahkan berdiam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami terus Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran yang datang daripada-Mu. Karena pengajaran daripada-Mu Tuhan tepat dan benar, tidak ada yang salah, semua ada buktinya. Terima kasih Bapak, hembusi Roh Kudus, jamah anak-anak-Mu ini, buat menjadi peka dengan dengaran angkat suara-Mu Tuhan di hari-hari ini, hari di mana
akhir daripada akhir zaman, kedatangan-Mu yang kedua semakin dekat. Dan Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka langsung, dan mereka boleh dikuatkan iman percayanya kepadamu, kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Nama dan segala nama, Engkau hembusi mereka. Yang sakit disembuhkan, apapun sakitmu, dimanapun engkau sakit, jamah sakitmu, pegang sakitmu. Dengan urapan itu Roh Kudus bekerja melawat menjamah sakitmu, dan sakitmu dipulihkan. Yang sedang mengalami penyembuhan disembuhkan dengan total, sempurna. Roh Kudus ikut bekerja. Apapun sakitmu, di mana saja engkau berada, karena ini menembus batas. Hembusi Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus, menjamah mereka. Sehat, kuat, Tuhan, Roh Tuhan yang bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu sudah bekerja atas mereka dengan luar biasa, memberkati usaha pekerjaan mereka, baik yang online maupun yang onsite, ekspor impor, semua diberkati dengan cara yang ajaib. Ada terobosan-terobosan daripada keajaiban-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja atas mereka, Roh-Mu bekerja atas pekerjaan mereka, yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja. Tuhan yang menopang menolong, memberkati mereka, melawat menjamah mereka. Terima kasih Bapa. Jamah mereka, kebutuhan-kebutuhan apapun mereka Tuhan, Engkau yang melawat mereka, menopang menolong mereka. Mereka butuh pertolongan-Mu Tuhan, tentang apapun saja. Karena berkat-berkat ilahi, berkat yang spesial, sempurna, datang daripada Bapa di surga. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus Kristus, hadirkan Roh-Mu Tuhan, bekerja atas mereka luar biasa, memberi kelegaan mereka yang kedapatan letih lesu dengan beban berat. Apapun pergumulannya, Tuhan lawat, dan Tuhan mereka menjadi lega. Haleluya. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu, nama dan segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Iya, soteria. Sampai berjumpa lagi Tuhan. Robo yang akan datang ya. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Berkat ilahi. Berkat datang dari Tuhan, dari surga yang kekal, memenuhi kita semua. Haleluya. Benar-benar kita disegarkan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadikan kami peka Tuhan, dengar-dengaran akan suara-Mu. Amin.